Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042 ingin mempresentasikan tentang penerapan perpajakan di Indonesia, tarif dan fungsi pajak. Yang pertama, ada cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Di Indonesia ini terdapat sistem pemungutan pajak sendiri yang menjadi acuan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Yaitu yang pertama ada self-assessment system, yaitu salah satu sistem pemungutan pajak di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Contohnya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPH atau pajak penghasilan. Yang kedua ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan satu ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Contohnya adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan, dan jenis-jenis pajak lainnya di mana KPP sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Yang ketiga ada Withholding Assessment System. Besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Contohnya adalah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Yang keempat ada Semi Self-Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib dan fiskus. Contohnya adalah cara membayar pajak sendiri dan membayar pajak orang lain. Yang kelima adalah Full Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua ada tarif pajak. Pada dasarnya tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas segala objek yang memang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dan pengenaan pajak. Secara struktural, setidaknya ada 4 jenis tarif pajak, yaitu antara lain adalah tarif progresif, degresif, proporsional, dan tetap atau regresif. Yang pertama ada tarif progresif. Saat pemungutan pajaknya atas persentase akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak ini yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Yang kedua ada tarif degresif. Persentase pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Yang ketiga ada tarif proporsional. Saat pemungutan pajaknya atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi bisa dibilang bahwa sebesar apapun jumlah pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilan, presentasenya pun akan tetap sama. Dalam hal ini contohnya adalah PPN sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5%. Dan apapun objek pajaknya. Salah satu contoh proporsional yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Yang keempat ada tarif regresif. Merupakan tarif tetap atau tarif regresif yang dimana saat pemungutan pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dan keseluruhan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarannya sama bagi seluruh wajib pajak. Tidak hanya secara struktural, pajak juga dibagi menjadi 2, berdasarkan golongan yaitu pajak langsung dan tidak langsung, dan berdasarkan sifat yaitu objektif dan subjektif, di mana atas golongannya pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa diambil alih atau dilimpahkan kepada orang lain seperti PPH. Fungsi pajak.
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut merupakan fungsi dari pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgetir. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri, dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan bea masuk dan yang tinggi untuk produk luar negeri. Kesimpulannya adalah tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara, mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menjulang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi budgetir, di atas pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi, pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Pajak tidak cukup hanya dimengerti, namun lebih dalam harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif dan aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Selain itu, kesadaran pribadi belajar pajak juga memberikan manfaat lain atau makna sebenarnya dari pajak, fungsi pajak, sanksi bagi pelanggar, dan semua yang berkaitan dengan perpajakan. Sekian dan terima kasih.